Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Handoyo dengan NPM 211000004. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan posisi dominan dan penyalahgunaan. Posisi dominan adalah keadaan di mana sebuah perusahaan memiliki kekuatan ekonomi yang memungkinkan untuk beroperasi di pasar dengan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan pesaingannya. Perusahaan dengan posisi dominan memiliki kemampuan untuk menguasai pasar, menetapkan harga yang sangat rendah atau jual rugi, membatasi peredaran barang, jasa, dan berbagai perilaku anti persaingan lainnya. Panga pasar. Pangsa pasar atau market share adalah persentase dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tertentu. Ini merupakan data yang berisi informasi tentang nilai penjualan atau perusahaan dibandingkan dengan total penjualan yang ada di pasar. Pangsa pasar dapat digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan di pasar, mengidentifikasi peluang dan tantangan, dan mengukur jumlah penjualan. Kemampuan keuangan. Kemampuan atau tindakan yang diambil oleh seseorang untuk mengatur dan mengelola keuangan mereka dikenal sebagai kemampuan keuangan. Hal ini mencakup berbagai topik seperti penganggaran, pengeluaran, penyimpangan, pembukuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas sumber daya keuangan yang tersedia. Dengan kata lain, kemampuan keuangan mencakup kemampuan untuk mengelola keuangan dan membuat keputusan terkait keuangan pribadi atau bisnis. Kemampuan pada pasokan penjualan. Kemampuan pada pasokan atau penjualan mengacu pada pemahaman tentang beberapa aspek penting yang terkait dengan produk yang dijual dan jumlah serta sifat tenaga penjualan. Berikut adalah beberapa elemen yang relevan. Yang pertama ada jenis dan karakteristik barang atau jasa. Memahami jenis produk atau jasa yang ditawarkan termasuk fitur, keunggulan, dan manfaatnya. Yang kedua, harga produk atau jasa. Mengetahui harga yang diberlakukan untuk produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, syarat penjualan termasuk pembayaran, pengiriman, dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam potensi penjualan. Kemampuan menyesuaikan pasokan atau pemerintah. Kemampuan menyelesaikan pasokan atau pemerintah adalah faktor yang penting dalam pengelolaan bisnis. Dengan kemampuan ini, perusahaan dapat mengurangi stok yang tidak dibutuhkan dan mengurangi biaya persediaan, serta mengurangi pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Kemampuan ini juga dapat membantu perusahaan untuk mengatur harga produk atau jasa yang sesuai dengan pemerintahan pasar, mengurangi biaya pemasaran, dan memperluas pasar. Ya, selanjutnya ada penetapan posisi dominan. Ketika suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan, berarti pelaku usaha tersebut tidak memiliki pesaing yang signifikan dalam hal pangsa pasar yang dikuasainya, atau berarti pelaku usaha tersebut berada dalam posisi terbaik di antara para pesaingnya dalam hal sumber daya keuangan, akses tersebut, pasokan atau penjualan, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan pasokan atau pemerintahan barang atau jasa tertentu. Posisi dominan sangat penting untuk mengawasi dan menjalamin persaingan usaha yang sehat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha dapat menggunakan keunggulan
efisiensi, dan inovasi untuk mempertahankan posisi mereka yang kuat dan mengendalikan pasar setelah mereka mencapai posisi dominan. Seterusnya ada pembatasan pasar bersangkutan berdasarkan pasar produk atau secara objektif. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Dalam konteks hukum persaingan, pendefinisian pasar bersangkutan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur bahwa pasar bersangkutan dapat didefinisikan berdasarkan dua kriteria. Yang satu adalah pasar menurut produk. Ini mengacu pada pasar yang berkaitan dengan jenis barang atau jasa tertentu, misalnya pasar untuk air minum dalam kemasan AMDK atau pasar untuk telepon seluler. Yang kedua ada pasar menurut geografis. Ini berkaitan dengan daerah pemasaran tertentu. Contohnya pasar AMDK ini wilayahnya tertentu seperti kota atau provinsi. Nah, seterusnya ada pembatasan pasar bersangkutan secara geografis. Dalam hukum persaingan usaha, istilah pembatasan pasar geografis yang relevan juga disebut pasar geografis yang relevan mengacu pada peraturan pasar. Pasar geografis didefinisikan sebagai pasar di mana pelaku usaha dapat menaikkan harga tanpa menarik saingan baru atau kehilangan pelanggan penting kepada pesaing di luar pasar. Ketersediaan produk yang sedang dianalisis memiliki dampak yang signifikan. Terdapat penentuan pasar berdasarkan faktor geografis. Ketersediaan suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peraturan perdagangan antara kota dan atau wilayah, kebijakan perusahaan, biaya transportasi, durasi perjalanan, dan tarif. Pembatasan pasar bersangkutan secara geografis sangat penting untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil di pasar dan mengurangi hambatan yang dapat menyebabkan penawaran dan pemerintahan yang lebih rendah atau hilangnya pendapatan. Selanjutnya ada penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan adalah praktik di mana sebuah perusahaan yang memiliki kekuasaan pasar yang signifikan memanfaatkan posisinya untuk merugikan pesaing, konsumen, atau pasar secara keseluruhan. Tindakan penyelundupan ini dapat mencakup satu harga diskriminatif. Harga diskriminatif adalah menetapkan harga yang berbeda untuk pelanggan yang sama tanpa alasan yang objektif. Yang kedua, penolakan berbisnis. Menolak bisnis dengan pesaing atau pemasok tersebut tanpa alasan yang wajar. Praktik eksklusif. Menerapkan kontrak eksklusif yang menghambat pesaing masuk ke pasar. Penetapan harga merugikan. Menetapkan harga di bawah biaya untuk mengusir pesaing. Menghalangi akses pesaing ke infrastruktur atau sumber daya penting. Hubungan afiliasi dengan pelaku usaha yang lain. Dalam dunia bisnis, istilah afiliasi sering digunakan. Afiliasi diartikan sebagai pertalian dan hubungan sebagai anggota atau cabang dalam suatu lembaga atau organisasi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dalam konteks bisnis, afiliasi mengacu pada jenis kepemilikan yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan suatu entitas secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, perusahaan atau badan usaha afiliasi memiliki arti yang berbeda dengan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
Kepemilikan saham minoritas lebih sering diperoleh melalui afiliasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.